ideal. Gas ideal merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang disebut dengan materi. Materi di dalam ini ada yang berwujud padat, cair, ataupun gas. Materi yang berwujud gas dengan massa tertentu mempunyai bentuk volume yang dapat berubah-ubah tergantung tekanan dan temperatur. Tekanan gas dalam suatu sistem ditentukan oleh 4 variabel, yaitu jumlah mol, volume, tekanan, dan gas. Keempat variabel ini disebut dengan variabel gas. Keadaan gas pada N dan T tetap. Gas ideal pada temperatur dan jumlah mol tetap. Jika volume diperkecil, maka tekanan akan semakin besar. Sebaliknya, apabila volume diperbesar, tekanan akan semakin kecil. Hubungan antara perubahan tekanan dan volume N dan T tetap untuk gas ideal secara matematis ditulis sebagai berikut. Dapat ditulis sebagai P1 sama dengan P2 V2 atau PV sama dengan konstan. Dengan P1 adalah tekanan awal, P2 tekanan akhir, V1 suhu awal, V2 suhu akhir. Kita masuk pada contoh soal. Contoh bunyi soal, sejumlah gas menempati volume 5 dm meter kubik pada 300 Kelvin dan 2 atm dipindahkan ke dalam wadah lain. Temperaturnya dipertahankan tetap. Berapa volume gas tersebut apabila tekanan 3 atm? Diketahui P1 sama dengan 2 atm P1 5 dm meter kubik P2 3 atm. Ditanya V2. Kita dapat menggunakan rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. Kita P1 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 3 kali V2. 2 kali ini. Jadi
yang diketahui P1 sama dengan 2 atm, P1 sama dengan 5 dm meter kubik, P2 3 atm. Yang ditanya adalah P2. Jadi rumusnya adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi kita sudah diketahui P1 V1 dan P2, maka kita masukkan P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 5, sama dengan P2 sama dengan 3, P2 nya yang kita dicari. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10, sama dengan, jadi P1 kali V1 itu 2 kali 5, hasilnya 10. P2 nya 3, yang dicari P2, jadi kita turunkan. Jadi kita pindahkan luas dari 10 bagi 3 sama dengan P2. 10 bagi 3 itu 3,3. Jadi P2 nya adalah 3,3. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang keadaan gas N dan P tetap. Nah, di sini rumusnya P sama dengan KT atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, hubungan perubahan volume dan perubahan temperatur pada gas dapat dilakukan dengan mengkondisikan pada jumlah mol dan tekanan gas konstan. Nah, hubungan antara V dan T ini dikenal oleh hukum Charles. Nah, Charles, seorang fisika dari Prancis, menemukan hukum ini pada tahun 1787. Nah, hubungan ini juga dapat digambarkan dengan menggunakan balon yang berisi udara, dan balon yang tadinya ditempatkan pada suhu kamar kemudian kita masukkan ke dalam pendingin. Setelah temperatur di dalam balon turun, maka volume balon akan menjadi berkurang. Nah, di sini saya akan membuat ilustrasi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar A ini, volumenya itu 10 liter dan pada B itu 20 liter. Nah, perubahan volume dan temperatur pada gas pada N dan P tetap.
Nah, A ini gas sebelum dipanaskan dan yang B ini adalah setelah dipanaskan sehingga volumenya menjadi 20 liter. Oke, di sini kita langsung saja membahas contoh soal dan bunyi soalnya yaitu suatu balon mempunyai volume 500 ml pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Suhu gas ditentukan sampai pada mendekati titik didih nitrogen min 198 derajat Celcius dengan mempertahankan tekanan tetap. Perkirakan volume gas yang dihasilkan. Diketahui itu T-nya sama dengan 273 kurang dengan 198 K dan V1 nya adalah 500 ml dan yang T1 nya itu 273 tambah 25 K. Oke, ditanya itu V2. Nah, rumusnya itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, karena di sini ditanya yaitu V2 nya, maka rumus yang kita akan buat yaitu T2 sama T2 kali dengan V1 per T1. Jadi sama dengan 273 kurang 198 K dikali dengan 500 ml per 273 tambah 25 K. Oke, di sini 500 bagi dengan 273 tambah 25 itu sama dengan 1,68 ml K pangkat min 1. Jadi 1,68 ml K pangkat min 1 dikali dengan 273 kurang 198 K sama dengan 129 ml. Nah, maka V-nya diketahui, maka V2-nya sama dengan 129 ml. Sekian dan terima kasih. Yang berikut adalah keadaan gas pada N dan V tetap. Hubungan antara P dan T tidak mempunyai nama atau istilah seperti hukum Boyle dan sebagainya. Mempelajari keadaan gas dan pada jumlah mol dan volume tetap sama pentingnya dengan mempelajari hubungan antara perubahan volume dan perubahan suhu. Gas ideal ketika jumlah mol dan volume dipertahankan tetap. Hubungan antara variabel tekanan dan suhu dirumuskan sebagai berikut.
dirumuskan sebagai P1 per T1 sama dengan T2 per T2. Yang berikut masuk ke contoh soal. Gas ideal dalam tabung memiliki tekanan sebesar 28 lb in Celcius pangkat min 1 dan temperatur sebesar 24 derajat Celcius. Berapa tekanan yang dihasilkan apabila temperatur ditingkatkan menjadi 32 derajat Celcius? Yang berikut penyelesaian. Yang berikut T sama dengan T2, T1 per T1 sama dengan 305K kali 28 dan IB in pangkat min 1 per 297K sama dengan 29 IB in pangkat min 1. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam persamaan gas ideal. Langsung saja pada persamaannya. P PV per T sama dengan K, atau K ini disebut dengan konstanta. Persamaannya yang berikut itu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jika tetapan K digantikan dengan simbol R atau untuk gas ideal, maka akan kita dapatkan persamaan PV per T sama dengan NR, atau PV sama dengan NRT. Berdasarkan rumus yang telah saya tuliskan di sini, kita langsung saja pada contoh soalnya. Berapakah tekanan yang dihasilkan dari 4 mol gas ideal menempati wadah bervolume 15 liter pada suhu 250 Kelvin? Kita langsung saja pada penyelesaiannya. Kita menggunakan rumus P sama dengan NRT dibagi dengan V. Berdasarkan rumus ini, kita masukkan nilai dari N, R, dan T lalu dibagi dengan V. Nilai dari N sama dengan 4 mol. Nilai dari R sama dengan 0,0812 liter ATM mol min 1 K min 1. Nilai dari T-nya itu sama dengan 250 Kelvin. Dari nilai NRT di sini telah dituliskan di sini, maka kita bagi dengan nilai V itu 15. Nilai V-nya itu 15 liter. Nah, sudah kita dapatkan nilai NRT dibagi dengan V, kita langsung menuju pada perhitungannya, yaitu 4 dikalikan dengan 0
0,0812 dikalikan dengan 250 dibagi dengan 15 liter, hasilnya adalah 5,47 atm. Saya akan membawa materi lagi, yaitu termodinamika. Nah, termodinamika sendiri yaitu usaha untuk mengubah kalor menjadi energi. Nah, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Nah, di sini hukum termodinamika itu pada dasarnya dibagi menjadi 4, yaitu hukum hukum awal. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan juga setimbang satu sama lain. Yang artinya apapun zat atau materi, benda akan memiliki keseimbangan termal satu sama lain, atau bisa dikatakan keseimbangan termal berlaku secara universal. Nah, yang kedua hukum termodinamika 1 atau kekalan energi. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi ini tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan tidak hanya diubah bentuk energinya saja. Oleh karena itu, dalam hukum ini didapatkan persamaan delta U sama dengan I kurang W. Ini adalah persamaan termodinamika 1, yang artinya perubahan energi dalam U sistem merupakan jumlah energi kalor dalam sistem yang dikurangi dengan kerja atau W yang dilakukan oleh sistem. Dan yang berikut masuk pada hukum termodinamika 2 atau arah reaksi sistem. Nah, hukum kedua termodinamika ini menyatakan pembatasan perubahan energi di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami, yaitu kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas atau bersuhu tinggi ke benda yang dingin atau bersuhu rendah. Dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda dingin atau disebut bersuhu rendah ke benda panas atau bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha, atau usahanya itu W-nya. Nah, masuk pada hukum termodinamika 3. Nah, hukum 3 termodinamika ini menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol atau temperatur dalam Kelvin semuanya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekat nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol bernilai nol. Nah, di sini saya akan membawa contoh soal. Bunyinya, berapa besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan oleh sistem, yaitu sebagai keluaran. Nah, tadi dari soal diketahui Q-nya itu 3000 Joule atau sistem penyerapan kalor, dan W-nya sama dengan 2000 Joule atau sistem melakukan kerja, karena W itu usaha. Nah, ditanya itu delta U-nya, maka di sini saya akan menggunakan rumus delta U sama dengan Q kurang dengan W. Q-nya itu sendiri yaitu 3000 Joule
kurang dengan W-nya 2000 Joule, yaitu sama dengan 1000 Joule. Baik, ini saja materi dari termodinamika. Sekian dan terima kasih. Membahas tentang solusi Umarek. Nah, di sini metode Umarek itu adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dikerjakan oleh operasi perhitungan atau aritmatika. Nah, aritmatika biasanya itu seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada Umarek itu terdapat solusi selalu berbentuk angka. Dan yang kedua, solusi yang didapatkan mendekati atau menghampiri. Solusi sesungguhnya. Atau disebut sejati. Nah, dan ini terdapat juga solusi hampiran atau solusi pendekatan. Dan juga mendapatkan selisih menghasilkan error. Dan yang ketiga, besar ketelitian itu dapat ditentukan. Nah, di sini akan menyelesaikan integral ini sama dengan integral dari 1 min 1 4 kuadrat X kuadrat kali dx.
bagian daerah integral dari min 1,1 atasnya sejumlah terpelisiumnya dengan lebar 0,5. Sini dapat ditulis sama dengan tambah I tambah R tambah S. Dari sini didapatkan integralnya yaitu 0,0833. Nah, hasilnya itu error. Maka untuk memperkecil error dengan pembuatan lebar frekuensinya yang lebih kecil atau meningkatkan aplikasinya. Nah, pada metode menarik terdapat yaitu algoritma, yaitu disebut langkah-langkah
penyelesaian persoalan secara numerik. Baik, sekian dari materi solusi numerik dari saya. Sekian dan terima kasih.